Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paramajian Syabila, NIM 2103036021, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dosen pembimbing mata kuliah Bapak Dr. Andes Danuwasiri MAG. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang moderasi beragama dalam keragaman Indonesia. Simak videonya baik-baik ya. Pokok pembahasan pada materi kali ini, yang pertama, multikultural keragaman bangsa Indonesia, yang kedua, moderasi dalam keragaman Indonesia, dan yang ketiga, peran penyuluhan agama. Materi yang pertama yaitu multikultural keragaman bangsa Indonesia. Apa sih multikultural keragaman bangsa Indonesia? Kali ini saya akan menyebutkan satu contoh surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa bala'ila la'arafu inna akramakum indallahi itqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim, yang artinya Allah telah menciptakan manusia dengan bermacam-macam suku bangsa agar saling mengenal. Dengan saling mengenal, maka jalan menuju kehidupan multikultural akan terbuka. Islam berasal dari akar kata as-salam yang berarti perdamaian. Maka ini berbeda dengan makna secara literal yang menegaskan perbedaan secara sepihak dan menafikan keberadaan etisitas dalam kehidupan. Multikultural menekankan berlaku adil dalam memandang dan bersikap terhadap orang atau kelompok lain. Ayat ini mengajak kita untuk berlaku adil sekalipun terhadap orang ataupun kelompok yang memusuhi kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang pluralistik dan memiliki dua modalitas penting yang berbentuk karakternya dan multikultural, yaitu demokrasi dan kearifan lokal sebagai nilai yang dipercaya dan dipahami dapat menjaga kerukunan umat beragama. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, dan bahasa. Kemajemukan ini terjalin dalam suatu ikatan bangsa Indonesia sebagai kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Namun, di sisi lain, keragaman agama juga mengandung potensi ancaman bagi persatuan. Nah, disinilah diperlukannya keterlibatan seluruh warga masyarakat dalam mewujudkan kedamaian. Menambahkan sikap yang adil dalam menyikapi kebinekaan adalah perkara yang lebih sulit, karena penyikapan terhadap kebinekaan terhadap berpimpinan dengan kepentingan sosial, ekonomi, dan politik. Nah, memasuki materi pokok pembahasan yang kedua, yaitu moderasi dalam keberagaman Indonesia. Indonesia umumnya dipicu adanya sikap keberagaman yang eksklusif, serta adanya konteksasi antar kelompok agama dalam meraih dukungan umat yang tidak dilandasi sikap toleran, karena masing-masing menggunakan kekuatannya untuk menang sehingga memicu konflik kemasyarakatan dan pemicu disharmoni. Disharmoni yaitu ketinggalan atau keterlambatan masyarakat yang pernah terjadi di masa lalu berasal dari kelompok ekstrem kiri dan kelompok ekstrem kanan. Dalam konteks fundamentalisme, yaitu gerakan sebuah aliran agama, maka untuk menghindari disharmoni perlu ditumbuhkan cara beragama yang moderat atau cara berislam yang inklusif atau sikap beragama yang terbuka yang disebut sikap moderasi beragama. Lalu, apakah moderasi beragama itu? Nah, moderasi itu artinya moderat, lawan dari ekstrem atau berlebihan dalam menyikapi perbedaan dan keragaman.
Kata moderate dalam bahasa Arab dikenal dengan al-wasatiyah, sebagaimana terekam dari Quran Surah Al-Baqarah. Kata al-wasat bermakna terbaik dan paling sempurna. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh sikap ekstrem dalam beragama. Yang pertama, mengikuti ritual ibadah pokok agama lain. Yang kedua, menyantap makanan haram. Yang ketiga, merusak rumah ibadah. Kenapa sih moderasi beragama itu penting? Menurut saya sangat penting. Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrem atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan. Yang penting, peradaban sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Kali ini kita akan memasuki pokok pembahasan materi yang ketiga atau yang terakhir, yaitu peran penyuluhan agama. Penyuluhan agama merupakan salah satu jabatan fungsional di Kementerian Agama Republik Indonesia. Penyuluhan agama adalah ujung tombak pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan agama maupun pesan-pesan program pemerintah. Peran penyuluhan agama dalam masyarakat sangat penting karena sebagai masyarakat masih memandang pentingnya sosok ideal sebagai figur atau patron dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penyuluh agama memiliki potensi untuk didudukkan sebagai figur atau tokoh agama di masyarakat. Untuk menumbuhkan motivasi dan melakukan tindakan-tindakan membangun kesadaran dan sikap moderasi beragama tersebut, penyuluh agama diharapkan berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, inovatif dan edukatif. Yang kedua, fungsi konsulatif. Yang ketiga, kemampuan interaksi yang efektif. Keempat, terakhir, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, tidak sadar dengan mudah menerangkan beberapa dari materi video moderasi beragama itu. Kesimpulannya dari video saya kali ini yaitu dalam kehidupan multikultural diperlukan pemahaman dan kesadaran multibudaya yang menghargai perbedaan, kemajemukan, dan sekaligus kemauan berinteraksi dengan siapapun secara adil. Menghadapi keragaman, maka diperlukan sikap moderasi. Bentuk moderasi ini bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Sikap moderasi berupa pengakuan atas keberadaan pihak lain, pemilikan sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan, yaitu dengan diperlukannya peran pemerintah, tokoh masyarakat, dan para penyuluh agama untuk mensosialisasikan penumbuh kembangan wawasan moderasi beragama terhadap masyarakat Indonesia untuk terwujudnya keharmonisan dan kedamaian. Semoga bermanfaat video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.